Ujian terakhir Persib Bandung juara Dewata Challenge Series 2026. Laga kontra Bali United jadi penentu. Oke, balik lagi nih di channel The Bill Production. Nah, kali ini kita bakal bahas pertandingan yang menurut gue nih gak boleh dilewatin begitu aja. Karena Persib Bandung tinggal selangkah lagi untuk mengamankan gelar Dewata Challenge Series 2026. Tapi tunggu dulu nih, benarkah Persib sudah pasti juara? Belum tentu, karena ada satu pertandingan terakhir yang bisa mengubah semuanya. Ya, Persib Bandung akan berhadapan dengan Bali United. Dan pertandingan ini bakal jadi penentu siapa yang paling berhak mengangkat trofi Dewata Challenge Series 2026. Nah, sekarang coba kalian jawab di kolom komentar. Menurut kalian, Persib bakal keluar sebagai juara? Atau justru Bali United yang bakal bikin kejutan di kandang sendiri? Tulis prediksi kalian sekarang. Dan jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasan, klik dulu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di video ini kita bakal bahas mulai dari peluang Persib menjadi juara, kondisi Bali United, performa para pemain, sampai prediksi skor pertandingan. Oke, siapin deh tempat duduk kalian, minuman kalian, dan kopi kalian. Persib tampil meyakinkan. Persib Bandung datang ke laga terakhir dengan modal yang sangat positif. Pada pertandingan sebelumnya, Maung Bandung sukses menghajar Sabah FC dengan skor telak 3-0. 3-0 tanpa balas. Dan yang menarik, kemenangan ini bukan cuma soal skor, tapi juga menunjukkan bahwa Persib punya kualitas serangan yang cukup berbahaya. Ada Mariano Peralta, ada Luka Menalo, ada Basa Sekulit, dan ada juga Beckham Putra yang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Artinya apa nih? Nah, Persib sekarang banyak opsi untuk menciptakan peluang. Mereka nggak cuma mengandalkan satu pemain ya. Kalau cuma satu pemain nih dikunci lawan, pasti ada lagi pemain lainnya yang bisa muncul. Dan ini yang menurut gue bakalan jadi senjata penting Persib ketika berhadapan dengan Bali United. Nah, karena itu kita tahu nih ya, Bali United bermain di kandang sendiri. Dukungan supporter tentu bakal luar biasa. Jadi Persib nggak boleh merasa pertandingan ini bakal mudah, justru sebaliknya. Nah, ini bisa jadi pertandingan paling berat Persib di turnamen ini. Persib sudah punya keunggulan, tapi belum aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apakah Persib sudah pasti juara? Jawabannya belum. Persib memang berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Mereka punya kemenangan 3-0 atas Sabah FC. Sementara Bali United masih punya peluang untuk mengejar. Dan inilah membuat pertandingan terakhir nanti menjadi sangat penting. Karena sepak bola itu kadang bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi juga soal selisih gol. Nah, kalau kita lihat kondisi turnamen ini, Bali United masih bisa mengubah keadaan kalau mampu menang dengan margin yang besar. Artinya Persib tetap harus waspada. Jangan sampai nih Maung Bandung datang ke pertandingan terakhir dengan pikiran ya, kita sudah menang 3-0 aman pokoknya. Nah, jangan. Karena justru kalau terlalu santai bisa jadi masalah. Apalagi Bali United bermain di kandang sendiri. Dan kita tahu sendiri ya, kalau Bali United sudah mendapatkan momentum nih, permainan mereka pasti bisa berubah total. Bali United pasti nggak mau malu di kandang sendiri. Sekarang kita lihat nih dari sisi Bali United dulu ya. Serdadu Tridadu tentu datang dengan motivasi yang besar. Mereka sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Hasil tersebut jelas bukan sesuatu yang diharapkan. Apalagi mereka bermain di depan pendukungnya sendiri. Jadi ketika menghadapi Persib nanti, saya yakin nih Bali United bakal punya motivasi ekstra. Nah, mereka bukan cuma ingin menang, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa kekalahan sebelumnya hanyalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Dan ada satu hal yang menarik lagi nih, pelatih Bali United, Johnny Jensen, tentu harus memikirkan bagaimana caranya menghentikan lini serang Persib Bandung. Karena kalau melihat pertandingan Persib melawan Sabah FC, lini depan Maung Bandung terlihat cukup berbahaya. Pergerakannya cepat, transisinya juga cukup bagus ya. Dan ketika mendapatkan ruang, Persib bisa langsung menghukum lawan. Jadi Bali United harus benar-benar disiplin. Kalau enggak nih, ya bisa bahaya. Oke, Thomas Lam jadi salah satu perhatian. Salah satu pemain yang juga menarik perhatian adalah Thomas Lam. Bek asing baru Bali United ini diharapkan bisa memberikan kestabilan di lini belakang. Dan ini memang penting karena menghadapi Persib bukan perkara mudah. Ada Mariano Peralta, ada juga Luka Menalo, ada juga Beckham Putra, dan masih ada pemain lain yang muncul di lini kedua.
Jadi kalau pertahanan Bali United kehilangan konsentrasi, walaupun hanya ya beberapa detik aja ya, Persib bisa langsung memanfaatkannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Thomas Lam bisa langsung memberikan pengaruh besar? Atau justru lini serang Persib akan kembali membuat pertahanan lawan kerepotan? Nah, saya penasaran banget nih dengan pendapat kalian. Coba ditulis komentar nih. Thomas Lam atau lini serang Persib? Thomas Lam atau lini serang Persib? Siapa yang menurut kalian bakal lebih menentukan pertandingan? Igor Tolik punya pekerjaan besar. Sekarang kita beralih ke kubu Persib ya. Igor Tolik tentu sedang berada dalam situasi yang menarik. Ya, di satu sisi ya, dia pasti lagi seneng nih karena timnya menang besar 3-0. Tapi di sisi lain, pertandingan terakhir ini nggak boleh dianggap sebagai pertandingan biasa karena ada trofi yang dipertaruhkan. Dan yang lebih penting, ini adalah kesempatan untuk melihat seberapa siap Persib menghadapi kompetisi resmi. Pramusim memang bukan kompetisi resmi, tapi hasil positif tentu bisa memberikan kepercayaan diri yang besar ya. Apalagi Persib sedang mencoba membangun kombinasi pemain baru. Mariano Peralta, Luka Menalo, Basa Sekulik, Beckham Putra, Mark Locke, dan pemain-pemain lainnya. Semakin sering mereka bersama, semakin bagus juga chemistry yang terbentuk. Dan ini yang ingin dilihat oleh Boboto. Apalagi Persib musim ini bisa tampil lebih agresif. Apakah mereka bisa konsisten? Dan yang paling penting, dan apakah Igor Tolik bisa menemukan formula terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai? Mariano, Luka Menalo, Basa Sekulik, siapa yang akan bersinar? Kalau ngomongin Persib, kita nggak bisa melewatkan trio pemain yang sedang menjadi perhatian. Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Basa Sekulik, ketiganya tentu punya karakter permainan yang berbeda. Dan kalau kombinasi mereka berjalan dengan baik, bisa jadi masalah besar nih buat Bali United. Nih bayangin aja ya, satu pemain menarik perhatian back, pemain lainnya masuk dari sisi yang berbeda. Kemudian ada pemain ketiga yang muncul dari ruang kosong. Nah, kalau timingnya tepat nih, gol bisa terjadi dalam hitungan detik. Dan ini yang harus diantisipasi Bali United. Tapi tentu saja, kita juga jangan lupa dengan Beckham Putra. Beckham punya kemampuan untuk muncul dari lini kedua. Nah, kalau pemain Bali United terlalu fokus menjaga striker, Beckham bisa mendapatkan ruang. Dan kalau ruang itu diberikan, ya gimana ya, jangan kaget dah kalau tiba-tiba bola sudah masuk ke gawang. Nah, prediksi susunan pemain. Sekarang kita masuk ke prediksi susunan pemain ya. Untuk Persib, posisi penjaga gawang diperkirakan bisa ditempati oleh Teja Pakualam. Kemudian di lini belakang ada Mati Kardi, ada Mutombo, ya kan? Bisa jadi Eliano Rangers juga bisa masuk lagi ya di sana ya. Dan di sisi kanan seperti biasa ada Kakang. Nah, di tengah ada Mark Locke, ada Deddy Kusnandar. Sementara di lini serang bisa aja nih Beckham Putra, Mariano Peralta, Luka Menalo, ya tadi ya Basa Sekulik. Tapi tentu saja nih ini masih prediksi karena Igor Tolik bisa saja melakukan perubahan. Namanya juga pramusim ya, pelatih bisa ingin mencoba berbagai kombinasi. Jadi jangan kaget nih kalau ada rotasi. Justru ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Bali United juga punya pemain berbahaya. Sekarang jangan sampai nih kita cuma membicarakan Persib aja. Bali United juga punya pemain yang bisa membuat pertahanan Persib kerepotan. Nah, kalau kita melihat nih, Bali United jelas bukan lawan sembarangan. Apalagi mereka bermain di rumah sendiri ya. Jadi Persib juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu fokus menyerang dan lupa menjaga pertahanan. Nah, pertandingan ini bisa berjalan terbuka kalau melihat kebutuhan kedua tim. Saya justru memprediksi pertandingan ini bisa berlangsung cukup terbuka. Persib ingin mengamankan posisi mereka, Bali United juga harus mengejar kemenangan. Artinya, Bali United kemungkinan besar akan mencoba tampil lebih agresif. Dan kalau Bali United terlalu maju, Persib bisa memanfaatkan ruang di belakang ya. Nah, disinilah pertandingan bisa menjadi sangat menarik. Karena semakin Bali United menyerang, semakin besar juga ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Persib. Tapi sebaliknya, kalau Persib terlalu percaya diri, Bali United bisa memberikan kejutan. Jadi menurut gua nih, gol pertama bakal sangat penting. Siapa yang mencetak gol lebih dahulu, nah itu bisa menentukan arah pertandingan. Siapa yang lebih diuntungkan? Kalau kita berbicara soal momentum, Persib jelas sedang berada di atas. Menang 3-0 atas Sabah FC tentu memberikan kepercayaan diri. Sementara Bali United harus bangkit setelah kalah 1-2. Tapi ada satu faktor yang membuat Bali United tetap berbahaya. Kandang. Nah tuh kandang tuh. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta dengan dukungan supporter sendiri tentu bisa memberikan energi tambahan.
Dan kita tahu nih, dalam sepak bola faktor mental itu penting. Kalau Bali United berhasil mencetak gol cepat, Persib bisa berada dalam tekanan. Tapi kalau Persib justru mencetak gol terlebih dahulu, situasinya bisa menjadi jauh lebih sulit untuk Bali United. Makanya saya benar-benar penasaran dengan 15-20 menit pertama pertandingan nanti. Karena biasanya dari situ kita sudah bisa melihat nih, siapa yang lebih siap dan siapa yang lebih gugup. Nah, untuk prediksi skor nih ya, sekarang waktunya masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Nah, prediksi skor, kalau kita melihat performa kedua tim, kualitas skuad dan momentum yang sedang dimiliki Persib, saya melihat Maung Bandung punya peluang untuk membawa peluang kemenangan ya. Tapi saya nggak yakin pertandingan ini bakal mudah. Bali United tentu pasti memberikan perlawanan juga, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Jadi prediksi saya nih, Bali United 1, ya bisa jadi Persib Bandung 2 ya. Persib menang tipis, dan kalau hasil ini benar-benar terjadi, Maung Bandung punya peluang besar untuk mengamankan posisi mereka di turnamen. Tapi sekali lagi, ini hanya prediksi. Sepak bola bisa berubah dalam 90 menit. Bisa aja nih Persib menang besar, bisa aja Bali United yang bikin kejutan. Bahkan bisa aja pertandingan berakhir imbang. Makanya saya mau tahu nih prediksi kalian. Tulis versi kalian ya di kolom komentar. Bali United berapa, Persib juga berapa. Dan jangan cuma tulis skor, kasih juga nama pemain yang menurut kalian bakal mencetak gol. Apakah Persib akan juara? Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Persib Bandung juara Dewata Challenge Series 2026. Peluang jelas ada. Bahkan Persib berada dalam posisi yang cukup bagus. Tapi gelar juara belum bisa dirayakan sebelum pertandingan terakhir. Nah, ya kan? Karena Bali United masih punya kesempatan, dan inilah yang membuat laga tanggal 18 Agustus 2026 menjadi sangat menarik. Bukan sekedar pertandingan pramusim, tapi juga pertandingan yang bisa menentukan siapa yang berada di posisi teratas. Persib datang dengan kepercayaan diri, Bali United datang dengan motivasi yang untuk bangkit. Satu tim ingin mempertahankan posisi, sedangkan satu tim lagi ingin membuat kejutan. Dan kalau semua faktor ini bertemu, pertandingannya bisa panas. Nah, untuk penutup nih, jadi ya, sekarang saya mau lempar pertanyaan terakhir kepada kalian. Apakah Persib Bandung akan menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 atau Bali United akan membuat kejutan besar di kandang sendiri? Kalau kalian bobotoh ya, pasti yakin Persib juara. Oke, Persib juara, tulis di kolom komentar. Gitu aja ya. Mungkin kalau kalian yakin Bali juga yang bakalan menang, tulis Bali United menang. Nah, kalau kita nanti komentar siapa prediksi yang paling tepat. Dan jangan lupa pertandingan ini juga bakal menjadi kesempatan buat kita melihat perkembangan Persib di bawah Igor Tolik ya. Apakah kemenangan 3-0 atas Sabah FC bukan kebetulan? Apakah lini serang Persib benar-benar sudah menjadi tajam? Apakah pemain-pemain baru bisa langsung nyetel? Dan apakah Maung Bandung bisa membawa pulang trofi dari Bali? Semua jawabannya akan kita dapatkan di lapangan. Jadi nih, buat kalian yang belum subscribe dulu nih sekarang. Klik tombol like kalau kalian mendukung sepak bola Indonesia, dan bagikan video ini ke teman kalian, saudara kalian, musuh kalian juga boleh pokoknya. Oke, saya pamit undur diri. Nah, saya Sobil Maulidi dan ini channel YouTube The Bill Production. Sampai ketemu di video berikutnya. Persib juara atau Bali United bikin kejutan ya. Kita lihat nanti saja. Salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.